Tuh kan, bener nggak? Kalau resleting murah itu belum apa udah dol. Gendut banget, ini gede banget ya. Nah, kita cobain pakai jas hujannya guys. Ngambil tangannya aja susah guys, ini terlalu gede tasnya. Buset, ngangkut. Masuk, tapi apakah bisa di resleting? Halo guys, bertemu lagi bersama saya Gunadi Wijaya. Selamat datang di channel GW88. Di video kali ini saya nggak akan ngebahas tentang spare part motor. Saya nggak akan ngebahas tentang otomotifan gitu ya, tentang spare part atau motor-motor, enggak. Tapi di sini saya bakal ngebahas seputar menunjang ya. Penunjang kalau kalian berkendara itu jas hujan. Karena sekarang khususnya di Bandung gitu ya, itu wah, hujan itu udah nggak ketebak. Bahkan kemarin bisa dari malam sampai subuh, bisa dari pagi sampai sore gitu ya. Nah, saya juga kemarin kayaknya asik gitu ya kalau saya punya ngebahas tentang jas hujan, karena memang di selama channel ini berdiri saya belum pernah gitu ngebahas soal fashion atau apapun ya seputar motor. Mungkin kedepannya saya juga mau bahas tentang sarung tangan gitu ya, atau misalnya jaket-jaket yang windshield gitu ya. Tapi sekarang kita bahas jas hujan dulu, oke? Ini bukan konten endorse, ini bener-bener memang saya kemarin nyari-nyari jas hujan yang menurut saya pribadi itu sangat worth it ya, dari harganya, terus juga dari fitur-fitur yang dia kasih. Nah, ini jas hujannya dari merek Asatsu. Ini nggak tahu ya, ini dari brand mana gitu ya, entah lokal ataupun dari luar negeri, nggak tahu. Cuman dari ketika saya lihat kemana waktu di TikTok ini muncul ya, di saya di live TikToknya muncul, di live Shopee-nya muncul juga, terus di IG juga ada gitu ya. Nah, sebetulnya pilihan jas hujan itu saya pengen nyari yang ponco, tapi waktu saya lihat ternyata jas hujan ponco itu kalau dipakai di jalan itu katanya itu berbahaya, karena kan si ponco itu belebar kemana-mana, takutnya kelindas sama gear, kelindas sama ban atau apalah. Jadi ini jas hujan setelan guys. Oke, kita buka aja. Oh ya, buat harga sendiri ini harganya 200.000 ya. 200.000 ini bisa kalian beli di Shopee, di Tokped ataupun di TikTok Shop. Oke, harganya 200.000. Dan buat size-nya di sini nggak ada size, jadi ini memang ukurannya all size. Kekurangannya di situ. Harganya itu 200.000 ya, masih lumayan lah, murah ya. Terus juga dari size-nya, di sini kan ada tulisannya L, M, XL, tapi nggak ada guys. Oke. Nah, ini dia jas hujannya. Jadi dari jas hujannya sendiri, kalau kita beli ya, kita itu dapetin goodie bag ya, sebetulnya goodie bag atau tas kayak gini. Ini tasnya bahannya tipis banget ya, bahannya sama kayak goodie bag belanja gitu. Oke, di sini, nah ini jas hujan ya. Di sini saya beli yang warna kuning. Pertanyaannya, kenapa bang beli jas hujan yang warna kuning? Karena jas hujan warna cerah itu bisa ngebuat mata itu nggak kabur ya. Jadi memang masih warnanya jadi kontras banget ya. Apalagi kan kalau musim hujan banyak aqua planning itu apa gitu. Jadi maksudnya air-air embun bekas hujan itu kan suka ngembun ya. Jadi kalau warna kuning itu masih kelihatan sama orang lain guys. Jadi kalau saran dari saya, kalau kalian beli jas hujan, hindari warna-warna gelap. Contohnya mungkin warna putih gitu ya, warna terang putih. Terus juga warna gelap kayak hitam, itu menurut saya hindari ya, karena memang kalau di kondisi tertentu itu malah kita nggak kelihatan sama orang lain. Tapi kalau warnanya warna kuning kayak gini, ini jelas bakal kelihatan ya. Oke, first impression, ini bahannya bagus, bahannya juga bagus. Ini jadi bahannya itu campuran antara karet dengan kanvas gitu ya. Beda kan sama jas hujan yang Axio dan yang lain gitu ya. Oke, kita bahas dulu sedikit ya sebelum ke video detailnya. Kalau buat jahitannya semua rapi. Di sini jahitannya lapis 1, jahitannya rapi. Terus juga ini hoodie-nya juga lumayan besar. Terus juga di sini ada resleting waterproof ya. Di sini resletingnya waterproof. Dan yang paling unik ya, fiturnya itu dia punya fitur dimana ekstra. Nah, ini ada ekstra buat nanti kita mau masukin tas. Ini tinggal kita buka aja kayak gini guys. Ini udah terbuka. Kita buka aja kayak gini. Dan nanti dia bisa langsung masukin tas. Oke, kita langsung aja ke video datanya seperti apa. Ini buat jas hujannya. Ini kita unboxing dan review dulu. Buat bagian yang bajunya dulu ya. Nah, kayak gini. Wah, ini lumayan nih, jadi di kamera ini. Ini menurut saya untuk pertama kali mungkin saya buka dulu sarung tangan, pegang. Ini bahannya bagus ya. Jadi kalau dari Asatsu sendiri, ini dia itu menggunakan bahannya itu parasit campuran karet ya. Jadi parasit
tapi dicampur dengan karet guys. Jadi kayak gini ya tuh. Jadi kan ada yang memang jas hujan itu kayak merek Axio itu pure parasit, ada juga yang merek ASP itu dia bahannya karet ya. Tapi plus minus kalau menggunakan parasut enaknya enak ya, dingin gitu. Pengalaman saya menggunakan jas hujan yang bahannya parasut itu dingin. Terus juga kalau buat yang karet itu panas guys, jadi kayak gitu ya, jadi gerah ya. Ini ternyata di bagian tangan kita dapetin jas hujan yang memang secara modelnya itu di sini ada velcro-nya ya, jadi dia bisa diatur untuk pergelangan tangannya. Dan di sini juga buat kancingnya nih ya, bukan kancing itu, maksudnya apa, resleting ya. Gak ada resleting yang aneh-aneh. Di sini juga menggunakan velcro, jadi biar bisa lebih safety. Kita coba lihat di bagian resleting. Nah, resletingnya itu udah menggunakan zipper yang waterproof ya. Jadi di sini zipper yang dilapisi dengan waterproof kayak gini guys. Tuh, kayak gini ya. Jadi buat sensasi, saya juga benci banget ya, atau saya gak suka sama resleting yang susah gitu. Ini enak buat buka tutupnya. Karena saya dulu pernah punya jas hujan yang resletingnya itu nggak enakan ya. Buat jahitannya lumayan ya, lumayan rapi. Buat jahitan-jahitan di sini lumayan rapi. Terus juga ini jahitan-jahitan di sininya rapi. Ini juga saya suka dengan zipper-zipper kayak gini karena tanpa digunakan di jas hujan juga. Kemarin-kemarin saya punya jaketnya itu yang windshield, jadi jaket yang anti angin. Ini sama nih, si resletingnya tuh kayak gini ya, kayak gini guys. Ini terus juga di sini ada logo dari Atsatsunya. Di sini sabunnya yang jelas bukan DTF ya. Ini sabunnya karet. Di sini juga kita dapetin saku yang sudah dilapisi sama resleting yang waterproof. Kita coba. Lumayan dalam ya buat sakunya, nggak pelit. Jadi nanti kalau kalian masukin handphone, ini masih bisa masuk ya. Handphone masuk di sini. Oke, ini bagus banget fiturnya ya. Ini buat resletingnya. Di sini juga ada, di sini ada ini isolasi bakar gitu. Sama di sini ada tali. Oke, ini juga ada apa namanya ya? Fitur buat tali gini, tali buat ngecilin sama ngebesarin hoodie-nya. Ini ada di sini ya. Jas hujan harga 200.000 menggunakan bahan parasut sama campuran karet ya. Karetnya lumayan sih ya, nggak terlalu tipis dan nggak terlalu tebal, jadi tengah-tengah. Jadi bagian depannya ini campuran guys, campuran sama parasit dan karet. Tapi kalau buat bagian dalamnya ini karet. Tapi saya nggak tahu ini apakah karetnya itu mudah sobek apa gimana ya. Karena kan ada beberapa jas hujan yang harganya 70.000, 80.000-an, yang murah-murah itu si karetnya sering sobek gitu, kena nggak kena apapun juga ya, dia sering sobek gitu. Nah ini cukup elastis buat karetnya, bagus. Nah yang unik dari Atsatsu ini di bagian belakangnya guys. Jadi buat kalian yang suka berpergian, terus kan saya juga kerja di bidang wedding ya, dan saya juga kadang suka bawa tas-tas yang gede ya. Di sini ada resleting, tinggal kita buka aja. Resletingnya menurut saya kurang bagus ya, yang buat di bagian belakang beda sama yang di bagian depan. Kalau di bagian depan sini ini resleting zippernya bagus ini ya, resletingnya pokoknya bagus. Nah buat yang buat yang bagian belakang, nah buat bagian belakang ini menurut saya kurang ya, karena ini resletingnya kecil, terus juga bahannya juga lumayan ringkih ya dari segi kualitasnya. Sayang banget gitu, kenapa nggak menggunakan resleting yang waterproof sama kayak di depan gitu ya, kenapa dia menggunakan yang kayak gini. Ini ya, jadi nanti ada space tambahan tuh, jadi lebih besar kayak gini. Nah ini kalau saya benci nih resleting yang ringkih kayak gini nih. Jadi buat resleting bagian belakangnya menurut saya ini kelihatan murah sih, kelihatan biasa aja. Nggak beda sama yang di maksudnya beda sama yang di bagian depan, itu bagus banget resletingnya. Tuh kan, bener nggak? Kalau resleting murah itu belum apa udah dol. Ini udah dol guys. Tuh. Gimana ini? Belum saya pakai udah dol.
Astaga, ini memang bagian resleting belakangnya harus sabar masukinnya ya. Apalagi di bagian sebelah sininya. Ini harus benar-benar rata nih. Dan pelan-pelan ya. Pelan-pelan banget. Baru juga saya bilang kalau resletingnya ini kopong ya. Oh, ini kelihatan ada yang mudol lagi. Kita harus mundur lagi. Pelan-pelan lagi guys. Ini di area sebelah sininya nih ya. Nah, di sebelah sini nih. Tuh, kan? Kelihatan? Tuh. Ini buat resleting murah. Jadi kalau buat resleting bagian depan sini mah ini bagus nih ya. Karena ini waterproof, terus juga bahannya bagus banget tuh, enakan. Ini presisi ya. Buat resleting ini, ya ampun. Jadi nanti aja lah ya, takutnya nanti kalau di video ini malah makin rusak. Terus saya resletingin lagi di belakang kamera. Juga di bagian depan juga ini ada velcro-velcronya juga. Ini harga 200.000 ya. Minusnya menurut saya, ini kritik dari saya sebagai konsumen dan reviewer. Nanti mah kualitas resleting belakang kalau bisa disamain sama yang depan, karena ini menurut saya kurang sih. Apalagi nanti kalau buka orang-orang kan kadang suka rusuh ya, terus nggak sabaran, takutnya gampang jebol, terus gimana gitu. Sedangkan kan jas hujan kayak gini ribet juga kalau diservis. Sip, kita bahas celananya. Ini saya bakal nanti di off cam aja ya. Nah, ini buat celananya guys. Oke, buat celananya, nah ini nih kebanyakan rib-rib gini. Ada juga karet-karet yang mudah rusak ya. Saya juga ada nemuin jas hujan yang beli kemarin, yang jas hujan proyek gitu. Ininya rib. Cuman enaknya rib itu ya enak gitu, dia itu elastis. Cuman kalau keseringan dipakai juga, melarnya itu nggak balik lagi, jadi jebol gitu ya. Nah ini buat rib-ribnya. Jadi ini buat pinggangnya itu menggunakan rib karet. Tapi saya nggak tahu rib karetnya kuat apa enggak. Tapi yang jelas di sini bagus buat ribnya elastis ya. Kirain saya harga 200.000 jas hujan dapetin yang nggak rib kayak gini gitu. Tapi yang seperti ada sistem kayak celana gitu kayak atau gimana gitu ya. Tapi ini juga bagus kok. Ini karet ribnya beda sama jas hujan proyek yang kemarin. Karet ribnya tebal, juga ini bagus ya. Dan tuh kan kalau buat celananya resletingnya malah bagus nih. Malah dapetin yang ini yang waterproof ya. Nah enakan kan, beda sama yang di belakang tadi. Oke, ini juga ada pengaturan buat besar kecil celananya. Udah sih kalau buat celananya nggak ada sakunya, nggak ada apa. Ini bahannya sama persis. Ini nggak tahu kenapa ya. Saya padahal baru beli, tapi di sini udah ada kotor ya. Ya nggak tahu apakah ini udah dipakai. Mungkin ini bekas slide atau gimana, saya nggak tahu gitu ya. Paling menurut saya kritiknya buat jas hujan Asatsu ini ya ini sih dari resleting bagian belakang. Tapi nggak masalah juga ya, nggak masalah. Terus juga dari bahannya ini saya suka banget. Bahannya ini parasit dan karet, jadi bisa nggak terlalu panas juga. Terus juga dari bahannya ini bagus. Warnanya saya suka, ini warnanya kuning, warna kesukaan saya. Ini harganya juga masih masuk akal, 200.000, nggak terlalu mahal ya menurut saya. Nggak tahu kalau menurut kalian gimana. Cuman dari segi kekurangan kritiknya ya dari tadi aja sih, dari segi resleting bagian belakangnya kayak gitu. Oke, bakal saya langsung coba pakai. Di sini saya pakai kolor ya, karena memang kalau saya syuting kayak gini gitu. Terus juga saya benerin dulu mejanya ke sampingnya, jadi mohon maaf kalau agak berantakan ya. Jadi saya mungkin jaraknya segini ya, segini cukup lah ya. Oke, sorry banget kalau agak gelap karena saya lightingnya cuma pakai satu. Nah, jadi nanti juga saya karena ini bisa masukin ini ya, masukin tas gitu. Jadi kalau kita bawa tas jas hujan ini bisa. Nah, di sini ada tas yang gede banget yang sering saya pakai kerja buat nge-shoot wedding ya, syuting. Di sini juga ada tas gendong yang ukurannya lebih kecil dibanding ini. Tapi saya berharap kalau saya pakai tas ini bisa masuk ya. Oke, kita coba pasang dulu. Oh ya, kalau buat resletingnya sendiri ini enak ya, nggak keras. Oke, jadi ini ukuran all size untuk berat badan saya yang 60 kg. Ini kayak gini. Kelihatannya gede apa kecil guys menurut kalian? Nah, kayak gini ya. Kalau kita pakaiin celananya juga. Oh ya, buat celananya juga di sini ada buat resletingnya juga. Jadi nanti nggak akan repot
kalau kalian nanti ngebuka sepatu atau sendal ya, jadi enak. Keren ini fiturnya. Terus juga ada penguncinya juga di bagian bawah. Buat karet ribnya ini enak, rib celananya melar. Oke, kita resletingin dulu. Oke. Di sini juga dilapisi velcro, jadi lebih aman, nggak akan bocor ya. Oke, ini dia guys, jas hujan warna kuning dari Atsatsu. Gimana menurut kalian penampilan dari belakang dan penampilan dari depan? Ini kalau buat pakein hoodie-nya. Ini konten apaan coba jas hujan. Oke, keren. Di sini juga bisa masukin saku ya, maksudnya masukin barang di saku ini. Sakunya juga dalam, bagus, keren. Nah sekarang kita cobain pakaiin tas. Nah jadi nanti saya bakal cobain masukin misalnya jaket sama celana ke sini ya, biar agak gemuk aja gitu ya. Ini biasanya tas-tas yang dari segi size-nya reguler ya. Ini sorry banget kalau suaranya nanti gerubuk-gerubuk ya. Ini dengan posisi sudah dibuka ya, sleting buat ekstra masukin tasnya. Saya nyebutnya apa lagi ya, itulah sleting tambahannya ya buat masukin tas. Oke. Buat tas-tas ukuran kayak gini, ini cenderung aman, jadi nanti kalian nggak usah bingung lagi pakai kresek atau lain-lain. Ini enak sih, nggak ngatung juga. Di sini masih ada space. Dan ini juga bisa kalian kencengin lagi ya, biar makin fit dengan sini. Tuh. Ini buat tas kecil ya, jadi ini aman kalau dipakai tas kecil. Di samping nanti kayak gini ukurannya. Aman-aman ya. Tadi saya masukin celana dan jaket aja. Nah ini tas kerjaan saya nih yang gede nih. Nah ini dia tas jumbo yang sering saya pakai kerja. Walaupun memang di tas ini juga ada fitur jas tasnya juga ya. Jadi sini ada, di bawah sini ada gitu. Jadi walaupun memang nanti nggak bisa masuk, sebetulnya masih ada jas hujan tasnya, jadi masih aman. Tapi semoga aja bisa masuk ya. Ini saya pakein lagi. Tuh. Bisa kalian lihat, wow tasnya gendut banget, ini gede banget ya. Nah kita cobain pakai jas hujannya guys. Ngambil tangannya aja susah guys, ini terlalu gede tasnya. Buset, ngangkut. Masuk ya, tapi masuknya itu kelihatan tuh. Masuk, tapi apakah bisa di resleting? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tapi ini ngepas banget. Wah. Oh, bisa masuk tuh. Jadi kalau misalnya nanti naik motor kayak gini ya. Naik motor kayak gini nih. Aman sih ya. Ini ya walaupun ininya nggak menutupi semua, tapi overall keren, ini keren. Nah, jadi tampilannya nanti kayak gini. Ininya jadi lebih selimpit, tapi tas tetap aman ya. Jadi ini untuk harga 200.000 menurut saya cocok lah. Ini apalagi buat kalian yang kerjaannya itu di dalam tasnya sering bawa banyak barang ya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Untuk link pembeliannya sudah ada di tag produk atau kalian cek aja di deskripsi. Ini mah saya kalau gendong anak saya main kehujanan bisa ini tuh, ini yang gede.